Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'dziratan ayyatuhat talibat fi ta'akhuri hadha ad-dars. وهذا الدرس يكون عن طريق التسجيل ولا عن طريق المباشر. وسبب في ذلك أني لي شغل يمنعني من إلقاء هذا الدرس في وقته. طيب، لكن كما عادتنا أنا أشرح لكم هذا الدرس بلغة الإندونيسية كما فعلنا في القاعة. والآن نخطو إلى تقسيم أدوار الفقه. Hari ini kita akan membahas pembagian fase-fase perkembangan ilmu fikih. Dahulu Ustadz ingatkan bahwasanya dalam menaklukkan sebuah karya tulis, maka perhatikan judulnya, karena itu adalah inti. Adapun di dalamnya, temukan dia jawaban untuk fikih. Temukan dia jawaban untuk judul tersebut. Karena sisanya sebetulnya adalah penjelasan-penjelasan yang umumnya sepertinya tidak terlalu penting. Ya. Nah, jadi di sini, ya, tatkala dibagi, judulnya mengatakan pembagian fase-fase fikih, berarti ini yang harus kita temukan jawabannya. Selebihnya nanti itu kalian perdalam sendiri, yang sifatnya hanya sebuah informasi tambahan, ya. Baik. Perhatikan di paragraf pertama ya talibat, penulis mengatakan nas'atul fikhi wa tadarrujihi. Artinya adalah munculnya ilmu fikih dan perkembangannya secara bertahap. Jadi harus kita pahami di sini fikih sebagaimana keilmuan yang lain juga itu tidak langsung sempurna begitu dia muncul. Ada fase-fase dia berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kematangan. Tapi Ustadz ingatkan di sini, ilmu terbagi dua. Ilmu yang sudah matang tidak akan ada lagi penemuan di situ dan ini mudah ya, karena dia tidak akan ada lagi perkembangan di situ. Udah selesai, maka ilmu inilah yang dihafal. Seperti apa? Ilmu alat. Ilmu nahwu misalnya, ilmu usul fikih, apalagi ilmu sharaf, ya. Ilmu-ilmu ini dia udah selesai, dia nggak akan ada lagi penemuan di situ. Maka ilmu inilah yang dihafal. Ya. Adapun ilmu fikih, dia sifatnya harus pemahaman. Oleh karena itu kata fikih sendiri secara bahasa apa? Al-fahmu, ya. Nah, karena dia berkembang di setiap zaman. Kita berikan contoh. Pada zaman dahulu tentu ada sistem jual beli dengan cara melempar, ya, batu apa saja yang jatuh ke sebuah benda harganya sekian kan begitu. Kalau lihat kita sistem sekarang kadang ada lagi. Justru sebaliknya, sekarang ini ada sistem jual beli apa? Online. Tentu ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Demikianlah perkembangan ilmu ini. Ya, tetapi dalam menaklukkan yang seperti ini kita sudah tahu syariat ini telah sempurna, ya, bukan syariat yang berkembang ya. Syariat ini telah sempurna setelah Rasulullah wafat. Artinya apa ya talibat? Sumber hukum dari fikih ini yaitu Al-Quran dan Sunnah sudah selesai. Jadi, mau seperti apapun perkembangan fikih, permasalahannya baru, itu sebetulnya kaedah untuk menaklukkannya atau mencari solusinya udah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam As-Sunnah. Nah, ini nanti di ilmu ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan usulul fikih. Jadi tatkala kalian belajar fikih, maka ada 3 keilmuan yang harus kalian kuasai selain bahasa Arab ya, yaitu tarikh fikih Islami, kemudian usulul fikih, ya. Jadi kalau kita belajar fikih maka ada gandengannya dia. Yang pertama usul fikih, yang kedua tarikh fikih Islami, sejarah fikih Islam. Tentu selain bahasa Arab ya, tentu bahasa Arab itu ilmu alat yang sifatnya juga sudah baku. Tidak akan ada penemuan lagi dalam bahasa Arab. Sudah selesai dia bahasa ini. Baik. Dia mengatakan begini, al-fiqhul islami sya'nuhu sya'nu ay ilmi. Fikih Islami itu keadaannya sama dengan ilmu yang lain. Yabda'u mauludan saghiran, dimulai dari ya kecil, tsumma yakburu syai'an fa syai'an, kemudian menjadi besar, ya menjadi luas sedikit demi sedikit, hatta yablugha kamaluhu, sampai sempurnalah sampailah pada tahap kesempurnaannya, wa yastawi nadijuhu,
dan sempurna pula kematangannya. Artinya begini, yang dia ingin katakan kepada kita bahwasanya ilmu itu, apapun nama ilmunya, kalau di awal-awal dia itu tidak akan sempurna, lalu nanti akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan masa. Misalnya begini, ya, Al-Imam misalnya karya tulis yang dibuat di tahun keempat Hijriah, misalnya Bidayatul Mujtahid, dia banyak bercerita tentang mazhab di dalam. Dia mengatakan pendapat Syafi'iyah begini, pendapat Hanabilah begini, karena pendapat Hanabilah jarang disebutkannya karena dianggapnya sebagai ahli hadis. Kemudian pendapat Malikiyah, Hanafiyah disebutkan begini. Namun pada faktanya, kalau kita kembalikan kepada kitab mazhab, apa yang disebutkan hampir-hampir terkadang bertentangan. Apa sebabnya? Ini analisis namanya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah, tatkala dia menulis kitabnya Bidayatul Mujtahid itu, ini adalah kitab dalam fikih perbandingan mazhab, dia mengambil pendapat-pendapat mazhab yang belum matang. Artinya adalah, di kemudian hari mazhab itu pendapatnya berubah. Seandainya kitab Bidayatul Mujtahid dikarang di era sekarang atau minimal di era abad ke-6 Hijriah, kita yakin sekali bahwasanya apa yang dinukil ya dibawakan di kitab itu nggak akan berubah. Kenapa? Ada rujukannya, ada sumbernya. Oleh karena itu begini. Dalam penelitian ilmiah tidak boleh kita mengambil satu pendapat dari buku yang tidak menjadi sumber utama. Ya, itu harus kalian ingat nanti. Misalnya Bidayatul Mujtahid itu fikihnya Maliki. Lalu di dalamnya disebutkan apa? Pendapat-pendapatnya mazhab yang lain. Maka tidak boleh kita mengatakan begini. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah yang tertulis di kitab Bidayatul Mujtahid. Oh, nggak bisa. Kalau kita berbicara tentang mazhab Syafi'i, kembalikan ke kitab-kitab mereka. Ya, itu namanya sumber utama. Ya, sumber utama, dan ini tidak akan diterima oleh para penguji, ya. Ini harus kalian pahami dalam masalah ini. Ya, karena perkembangan itu kitab itu juga harus kita perhatikan di era apa dia tulis, ya. Misalnya yang lain begini. Kalau kita membaca buku kitab akidah, ya, kitab akidah yang ditulis barangkali tahun 1700 ke bawah, ya, 1700 ke bawah, ya, kitab-kitab yang ditulis di situ. Maka kalau kita mencari permasalahan yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah, hampir-hampir tidak akan ketemu. Tahu kenapa alasannya? Karena di masa itu penyimpangan tauhid uluhiyah nggak banyak. Jadi para ulama tidak mengarang karya tulis tentang masalah itu. Ya, oleh karena itu kalau Anda mempelajari Lum'atul I'tiqad misalnya, buat kajian ilmiah Ustaz itu apa? Untuk ini bukunya apa? Lum'atul I'tiqad. Anda salah. Kenapa? Karena Lum'atul I'tiqad tidak ditulis untuk mengeksekusi masalah perkuburan. Tidak ditulis untuk mengeksekusi masalah tauhid uluhiyah. Itu masalah asma wa sifat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itulah dengan apa? Kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid, di era kita sekarang ini, ya. Kenapa itu ditulis? Karena di masa beliau lah terjadi penyimpangan dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Begitu ya? Paham dalam masalah ini? Nah, artinya adalah perkembangan akidah, ilmu saja, ilmu akidah saja, itu sedikit demi sedikit sampai di masa kita ini baru kita melihat ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, ya, cukup diperhitungkan. Kita lanjut. Di paragraf pertama itu saja yang kita butuhkan. Kemudian di paragraf kedua atau paragraf ketiga, ya. Atau lihat yang keduanya dulu, di atasnya ada sesuatu yang penting. Walaysa ma'na hadha anna al-fiqha ustuhditha wa kabura atau istahdatha wa kabura min nafsihi mutadarrijan. Dia ingin mengatakan begini. Ilmu fikih itu muncul, ya, mulanya kecil. Ini tidak maksudnya adalah bahwasanya fikih itu diciptakan kemudian menjadi besar secara sendirinya. Enggak. Fikih itu enggak bisa berkembang secara sendirinya, ya, enggak seperti manusia bisa berkembang dengan sendirinya. Enggak, bukan itu yang dimaksud, ya. Artinya adalah perkembangannya itu melalui fase proses ahli ilmu, ya. Supaya jangan pula dipahami misalnya kan secara apa adanya, ya. Berarti dia bisa berkembang sendirinya, Ustaz. Enggak, dia itu ada campur tangan manusia ahli ilmu yang mempelajari misalnya sistematika cara berfatwanya para imam mazhab, lalu dikembangkan, itu dia, ya.
Oleh karena itu, oleh karena itu, jangan kita berpikiran ya talibat bahwasanya mazhab itu hanya terbatas 4 atau 5 sekarang Ibnu Hazm yang masih barangkali masih ada Zahiriyah. Enggak. Banyak mazhab yang sudah punah di era kita dan pendapat mereka itu tertulis di kitab-kitab klasik. Alasannya kenapa punah? Karena murid-muridnya tidak mengembangkan ajaran mereka. Beda dengan Imam Syafi'i, Maliki dan seterusnya itu, murid-murid mereka itu mengembangkan ajaran mereka, membuat kaidah-kaidah untuk melayani mazhab, ya, dan seterusnya sampailah muncul ulama-ulama mazhab dan sampai era kita sekarang ini mazhab mereka masih bisa kita saksikan, ya. Kemudian bal al-haq anna al-fiqha ma huwa illa mustakhlasun mimma unzila ala Muhammad. Bahkan yang benar itu bahwasanya fikih ini adalah intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, fikih itu sebetulnya adalah intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya di sini adalah sesuatu yang diturunkan kepada Muhammad, ya, Al-Quran dan Sunnah. Gitu kita buat terjemahannya. Jadi dia adalah intisari. Pertanyaan kita, kenapa dikatakan intisari dari Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya adalah karena fikih adalah bagian dari syariat. Paham? Ya. Kita udah bahas kemarin apa itu syariat, ya, udah kita bicara syariat itu masuk akidah, masuk fikih, masuk adab, masuk akhlak, dan fikih bagian dari syariat, kan begitu. Taib. Kalau berbicara kita masalah syariat, berarti kita bicara masalah apa? Masalah dalil. Dalil apa? Al-Quran dan hadis. Taib. Berarti di sini harus kita pahami, tatkala dia mengatakan fikih adalah intisari dari Al-Quran dan Sunnah, maksudnya adalah fikih merupakan, ya, suatu ilmu yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya adalah tidak ada permasalahan ilmu, tidak ada permasalahan dalam fikih, melainkan dieksekusi melalui dengan cara Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kalau ada permasalahan fikih tidak ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apa namanya? Itulah namanya bid'ah. Paham ya? Itu namanya bid'ah. Baik. Wa ma'lumun anna Allah lam yanqul rasulahu ila al-rafiqil a'la illa ba'da an atamma risalah wa akmala din. Sebagaimana telah kita ketahui, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat Rasulullah, tidak akan mewafatkan Rasulullah kecuali risalah kenabian beliau telah sempurna dan agama ini juga telah sempurna. Artinya apa? Artinya adalah kita yang hidup di era sekarang tidak membutuhkan suatu hal untuk mengeksekusi permasalahan-permasalahan yang muncul. Artinya kita tidak mainkan logika karena wahyu nggak akan turun. Kalau ada mengatakan menerima wahyu, wahyu setan itu. Ya, wahyu nggak akan turun karena Nabi sudah berhenti dengan diutusnya Rasulullah. Umumnya orang bermain di wilayah logika dia. Sudah? Manusia bermain di wilayah logika, sedangkan logika adalah kias. Kias itu pada urutan keempat dalam sistem pendalilan. Tidak boleh kita lompat langsung ke urutan keempat selama Al-Quran dan Sunnah masih ada. Selama ijma' masih ada. Jadi ya talibat, di sini harus kita pahami, artinya adalah agama ini, sumber-sumber fikih itu telah sempurna, ya. Oleh karena itu di kemudian hari, di era kita ini, tatkala muncul permasalahan-permasalahan baru, tentu dalil tidak akan ada yang seperti itu. Kalau sempat ada dalil dengan permasalahan-permasalahan satu-satu dia seperti itu, maka wahyu tidak berhenti-berhenti, kemudian Al-Quran bisa berjilid-jilid. Hadis apalagi, ya, mungkin ratusan atau ribuan jilid bisa jadi, kan begitu. Nah, untuk mengeksekusi inilah para ulama memperhatikan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kias, ya, disesuaikan dia apa permasalahan yang dahulu sama, kemudian apa permasalahan sekarang yang sifatnya sama, lalu dieksekusi dengan cara itu. Ya, kita ambil contoh misalnya di masanya tua itu terbuat dari perasan anggur dan kurma. Tentu itu nggak ada di sini. Yang ada pun kurma Indonesia itu sawit, itu bukan apa, kan gitu, ya. Nah, jadi bagaimana kalau orang zaman sekarang menjadikan dari nira atau kelapa tua? Lalu kita mengatakan lainlah Ustaz. Yang mabuk, yang haram itu kalau dari perasan kurma dan anggur, kita kan dari nira ataupun kelapa. Apa jawabannya? Kita lihat sama-sama memabukkan, memang tidak ada dalilnya. Atau tatkala dalil turun atau pengharaman khamar itu ada, memang itu terbuat dari perasan kurma dan anggur. Itu bukan berarti jika di kemudian hari di negeri kita ini enggak tumbuh kurma, tumbuh tak berbuah misalnya, ya, atau anggur yang tidak berkualitas misalnya, ya. Tentu harus kita melihat kesesuaiannya dengan permasalahan yang terdahulu, yang para ulama bermain dari sisi logika, yang dengan istilah agamanya namanya apa?
analogi yang istilah agama namanya al-qiyas, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ini harus dihafal, penting ini. Enggak pun ibaratnya kita menuntut ilmu, ini permasalahan ayat yang seperti ini yang perlu dihafal. Alasannya apa? Karena setiap hari kita akan mendapatkan permasalahan-permasalahan baru di mana manusia senantiasa melakukan inovasi-inovasi di dalam ibadah, melakukan inisiatif-inisiatif di dalam ibadah, sehingga kita perlu mengingatkan mereka dengan ayat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku meridai Islam itu agama bagimu. Ingat juga bahwasanya dahulu atau beberapa pekan yang lalu Ustadz sudah jelaskan Islam dengan makna umum dan juga makna yang khusus. Itu juga jangan lupa, ya. Islam dengan makna yang umum, Islam dengan makna yang khusus. Kemudian paragraf berikutnya yang ketiga, fasyari'atul islamiyah istakmalat ususuha wa usuluha min ladullah ta'ala. Artinya adalah syariat Islam, di antara syariat Islam adalah fikih. Paham? Karena harus kita kembalikan apa yang dimaksud dengan syariat. Dahulu dah kita ingatkan syariat itu huwa kullu ma kullu ma syara'a Allahu lil muslimina min ad-din sawa'un akana aqidatan aw fiqhan aw adaban aw akhlaqan al-islamiyah. Semua yang disyariatkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang muslim. Jadi orang-orang kafir enggak usah capek dia ngomong menolak syariat Islam, karena syariat Islam dibuat bukan untuk mereka. Untuk kaum muslimin kok. Ya. Dari agama. Pertanyaannya dari agama berarti harus keterangannya dari Allah, karena agama ini milik Allah. Oleh karena itu kita sebagai makhluk harus tahu diri. Jangan pula kita campuri ya urusan Khalik, karena Khalik yang menetapkan syariat, adapun kita menjalankan syariat. Jangan terbalik. Jadi syariat Islam ini telah sempurna pondasinya, telah sempurna juga yakni dasar-dasarnya ya dari sisi Allah Taala. Artinya begini. Kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, ya, ibaratnya tinggal dibangun saja. Kenapa? Pondasinya sudah selesai. Nggak lagi kita perlu memikirkan pondasinya. Udah kuat. Mau tingkat berapa pun bisa. Kenapa? Pondasi sudah kokoh, sudah dirancang untuk tingkatan sampai tiada tara. Begitu juga agama ini. Pondasinya sudah dibuatkan untuk seluruh permasalahan sampai hari kiamat. Jadi nggak perlu lagi kita ibaratnya apa? Capek-capek memikirkan pondasinya apa. Dalilnya. Kita datangkan lagi hadis palsu misalnya. Enggak. Cukup, hadis sahih telah mengeksekusi seluruh permasalahan di dunia ini. Melalui apa? Kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Ya, tambahkan satu lagi. Tadi saya katakan, berinteraksi dengan ilmu fikih, ada harus ngerti usul fikih, juga mempelajari sejarah fikih Islami. Tambahkan satu lagi, kaidah fikih. Itu penting juga. Ada 4 ini penting ya, 4 dipelajari. Selain bahasa Arab tentunya. Walam yabqa lil ulama'i wal fuqaha ba'da Rasul SAW illa ruju' ila ma tamma fi hayatihi. Maka tidak ada jalan bagi para ulama dan juga para ahli fikih setelah Rasulullah SAW wafat kecuali mengembalikan seluruh permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari kepada sesuatu yang telah sempurna di masa Rasulullah hidup. Karena tentu sempurnanya Islam Rasulullah masih hidup, ya. Itulah dalam haji wada Rasulullah masih hidup. Ya, sempurna Islam Rasulullah masih hidup, cuma di akhir hayatnya begitu dia. Ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas yakni para sahabat menangis tatkala turun surat ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, para Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran bahwasanya ini adalah surat yang menunjukkan Rasulullah sebentar lagi wafat. Artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan terjadi penaklukan kota Makkah, maka manusia berbondong-bondong masuk Islam. Artinya apa? Berarti tugas kenabian telah selesai, berarti Rasulullah akan diwafatkan. Ya. Wastimbatu ma tadullu alaihi min ahkam, dan juga menarik kesimpulan hukum yang ditunjukkan padanya sebuah hukum, ya. Litutabbiqa ala alwaqi, agar diterapkan dalam suatu peristiwa hasbaz zuruf, sesuai dengan kondisi, waz zaman, dengan juga zaman ya, waktu, wal makan, dan juga tempat. Artinya adalah syariat Islam ini dia bisa mengeksekusi seluruh permasalahan lintas zaman, lintas tempat, lintas keadaan. Nggak bisa misalnya Ulil Absar Abdallah dahulu mengatakan anggur
tua itu bisa menjadi halal di wilayah Rusia karena apa? Cuacanya dingin. Di tempat kita karena panas jadi haram. Itu nggak ada kaidah yang seperti itu. Ya, mau dia panas, tempat panas, mau dingin segala macam, haram. Selesai. Ya. Ah, baik. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, ya Taliban, akhirnya kita melihat dulu, ya. ولهذا نجد الدارسين لتاريخ فقه الإسلامي يقسمون هذه الحقب التاريخية التي مر بها الفقه الإسلامي إلى عدة أقسام. Oleh karena itu kita dapatkan para ilmuwan, para ahli ilmu yang mempelajari sejarah fikih Islam, mereka membagi fase-fase perkembangan, yakni fase-fase sejarah perkembangan fikih yang dilalui oleh fikih Islam ini kepada beberapa pembagian, ya. Beberapa pembagian menunjukkan terjadi perbedaan di antara para ahli ilmu. Itu biasa, masalah ijtihad saja, ya. Masalah ijtihad. Dan kita pun tidak beribadah dengan pembagian mereka ini. Dan sebuah informasi keilmuan bagi kita. Jangan pula dikatakan bid'ah bagi orang-orang yang tidak ngerti dalam masalah keilmuan. Tujuannya kenapa dibagi? Li yatasawwarul qari tasalsuli marahil fikih fi syattal usur, agar pembaca fikih, pembaca sejarah fikih Islam memiliki gambaran tentang serial, ya, mata rantai fase-fase fikih di sesuai dengan zamannya, ya. Wa kuwatan wa dha'fan, baik secara yang kuat ataupun secara yang dhaif, ya, yang dhaif. Fa yar'una fi hadzal taqsim nas'ah wa takwin, di mana dalam membagi ini ahli ilmu memperhatikan fase munculnya dan juga fase fase yakni dimatangkan, ya, fikih tersebut. Summa numu wa tatawur, itu perkembangannya, dan juga fase perkembangan, ya, numu wa tatawur, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu maksudnya. Summa nadij wal kamal, kemudian masa kematangan dan kesempurnaan fikih tersebut, karena sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bahwasanya di sebagian era, misalnya al-Imam Ibnu Hafid, ya, Al-Hafid, ya, Ibnu Rusdi Al-Hafid, yang mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, dia mengarang kitab tersebut membicarakan masalah pendapat-pendapat mazhab di era fikih belum matang. Sehingga di kemudian hari pendapat-pendapat fikih yang ada di buku tersebut dikoreksi ulang. Nah, gitu, ya. Ini perlu bagi penuntut ilmu mengetahuinya. Enggak salah, ya. Dia mengucapkan sesuatu tetapi dikoreksi orang di kemudian hari, kemudian dia mengatakan, saya punya bukti ilmiah bahwasanya ini pendapat fikih tersebut. Betul, memang itu enggak salah. Cuma yang menjadi salah itu adalah kita tidak mengerti di era mana buku ini ditulis. Itu penting. Ya. Kemudian juga summa syaikhukhah wal haram wa tawaquf wal jumud. Kemudian masa kesempurnaannya, masa mulai berhenti dia, akhirnya masa taklid, ya. Enggak ada lagi perkembangan, udah berhenti di situ, ya. Dan ini ada, ya. Baik. Kemudian ya talibat, fa ba'dhum yuqassimuna adwar al-fiqh wa marahil ila sittah. Sebagian dari mereka membagi perkembangan fikih ini menjadi 6. Ada, nanti kita bahas, ada 6, maka kita ambil insyaallah. Kemudian ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membagi menjadi 3, sesuai dengan ijtihad masing-masing. Dan adanya penggabungan masa, sebagiannya ada yang memecahnya. Sebagaimana juga misalnya terjadinya khilaf dalam menetapkan jumlah ayat Al-Quran. Ada ayat menjadi banyak karena dipecah. Ada ayat menjadi sedikit karena ada beberapa karena permasalahan masih sama digabung menjadi satu ayat. Ya, jadi perkembangan fase fikih ini ada ulama membagi menjadi 6, ada yang membagi 3, dan ada yang membagi menjadi 4. Yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.